Generasi intelektual dan obrolan seru inspirasi OSIS. Jangan lupa subscribe. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol loncengnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Muara Wahau yang berjudul Geniosis, Generasi Intelektual dan Obrolan Seru Inspirasi OSIS. Jadi pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat berpengaruh dalam organisasi OSIS di SMK Negeri 1 Muara Wahau dengan Mas Dodi. Ya. Apa kabar Mas? Kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Wes, sudah kelas 12 aja nih. Iya, bentar lagi sudah mau lulus. Sudah bentar lagi ujian. Iya. Kapan ujian itu? Hari Senin Mas, tanggal 4 besok ini. Tanggal ujian. 4? Iya. Berapa kali ujiannya? Ujian ini kan USK itu 5 klaster 1 minggu lah hitungannya. Terus untuk tanggal berapanya nanti tanggal 18 kalau nggak salah itu ujian sekolah. Oh, berarti 2 kali ujian. Iya, 2 kali ujian lagi. 2 Semangat, langkah Mas. Siap. Bentar lagi lulus. Kira-kira kalau lulus nih mau kemana Mas? Berencana kalau mau lulus sih nanti kalau udah kepinginnya langsung kerja. Langsung kerja? Nggak Iya. pengen lanjut kuliah, cari pendidikan gitu? Sebenarnya kepingin. Saya mau lanjut kuliah, tapi kalau biayanya itu saya yang nanggung, bukan orang tua. Oh, Kalau masih membebani orang tua, mending saya nggak kuliah. takut nyusahin. Nah ya, Mending langsung cari kerja jadinya. mending langsung kerja. Bisa bantu orang tua, bisa bantu adik kan. Jadi enak lah gitu. Iya. Oke, Mas Dodi ini kan mantan ketua OSIS nih. Gimana perasaan Mas Dodi sebagai mantan ketua OSIS di SMK Negeri 1 Muara Wahau ini? Ya, tentunya sangat senang, bahagia karena sudah ikut serta, udah tampil nih di berbagai macam-macam kegiatan. Ya untuk pengalaman aja, mencari pengalaman karena sebaik-baiknya guru adalah pengalaman Mas. Iya, pengalaman. Dan juga kan seorang laki-laki itu bakal menjadi pemimpin. Jadi di dunia sekolah ini kan mumpung ada organisasi OSIS itu ya saya ikuti. Alhamdulillah sangat senang, bahagia bisa dekat dengan guru-guru. Ya siapa tahu nanti kalau di masyarakat kan bisa menjadi kepala desa kan. Amin, amin, amin. Aduh, bentar lagi sudah lulus. Iya. Tadi kan Mas Dodi bilang apa kayak mengikuti banyak organisasi gitu. Ya. Kira-kira organisasi apa nih yang paling Mas Dodi suka selama menjabat menjadi ketua OSIS dan ya segitulah. Organisasi yang saya suka ya tentunya ya di OSIS. Ya, OSIS. Karena di OSIS itu bukan hanya mengajarkan kayak tentang karakter, tapi tentang perubahan karakter itu tentunya aja di OSIS. Bisa Contohnya, membangun jati diri gitu. Ya, saya dulu itu belum menemukan jati diri saya, masih dikatakan pemalu lah. Iya Mas, betul. Malu-malu kucing. Gitu. Iya, kayak public speaking nggak pede. Itu karena ikut OSIS saja, kayak sering tertekan, yang bukan tertekan sih, didesakan untuk ngomong di depan orang kayak gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah terbiasa Mas. Jadi kayak nggak ada tanggung-tanggungnya. Iya. Terus pengalaman Mas Dodi nih, apa yang paling berkesan sebagai mantan ketua OSIS? Yang paling berkesan adalah bisa membantu para guru-guru di SMK Negeri 1 Muara Wahau khususnya Mas. Iya, itu kayak orang-orang kan terkadang memandang organisasi OSIS itu organisasi babu sekolah ya Mas. Padahal itu enggak. Pada hakikatnya itu kalau kita membantu seorang guru, alhamdulillah ini ya saya menjadi ketua di organisasi itu ya paling berkesan ya membantu guru. Karena
ya mencari berkah barokahnya mas. Jadi di sekolah bukanlah hanya belajar dan belajar. Satu tambah satu sama dengan dua Ya. gitu. Bukan hanya itu aja, tapi mencari berkah barokahnya guru itu yang saya utamakan. Kan Mas Dodi ini sebagai ketua OSIS pasti tanggung jawabnya besar ya untuk di organisasi. Kira-kira tanggung jawab tuh menurut Mas Dodi tuh kayak gimana? Tanggung jawab, Iya. ya berani menanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan. Kayak seumpama kita diamanahkan berat kayak gini memegang organisasi. Kalau kita lalai ya kita kayak dipandang orang itu Sebelah mata. ya. Sebelah mata. Jadi harus ya amanah, harus bertanggung jawab, ya harus tanggung jawab dengan tugas-tugasnya, amanah dengan kedisiplinannya program kerja kayak gitu-gitulah. Meskipun kemarin ya ada beberapa yang terlaksana mas. Ya karena kan juga ketabrak PKL kan. Sibuk. Terus kalau kan Mas Dodi kan ketua OSIS. Terus kalau pas PKL tuh kayak gimana mas? Waktu PKL dulu tuh ada wakil saya kebetulan. Saya kan jabat di kelas 11 ya. Ya. Di ketua. Ya. Nah di kelas 11 waktu saya PKL itu yang menggantikan adalah wakil saya itu kelas 10. Ya kelas 10 waktu itu. Berarti dihandle sama kelas 10. Dia dulu kelas 10 tapi ya nggak tahu, katanya banyak omongan yang katanya nggak berjalan ya. Nggak berjalan dan gini kalau disuruh gini ya banyak omongan seperti itu mas. Perasaan Mas Dodi gimana kalau semisal banyak omongan kayak apa sih OSIS nih kok kayak gini gitu? Diam dan buktikan. Diam dan buktikan. Iya. Asik. Karena gini mas, saya itu dulu waktu pembinanya nih waktu itu dibimbing sama Bapak Aswar. Pak Aswar. Sama Pak Aswar. Waktu itu saya nih cerita nih dari pengalaman cerita saya menjadi ketua organisasi. Awalnya itu saya ini tidur di dalam kelas karena saya tuh sering tidur, bukan sering lagi, hampir tiap hari saya tidur mas. Ya. Hampir setiap hari saya tidur di kelas. Itu waktu itu ditelepon sama Pak Aswar. Dot bisa ke ruangan saya. Teleponnya ke Abid. Abid. Lagi di mana? Di kelas sama Dodi kah? Iya. Terus bisa ke ruangan saya, bisa Pak, langsung saya ke sana. Dot jadi ketua OSIS ya. Awalnya saya nggak mau mas. Nggak Pak, kalau jadi ketua saya nggak mau lah. Saya mending jadi wakil aja. Nah, saya pulang ke rumah, waktu mendekati visi misi, saya minta tolong sama kakak saya. Mbak, minta tolong buatkan visi misi. Saya mau mencalon menjadi wakil ketua OSIS. Coba, terus kakak saya menjawab, coba ulangi lagi. Bantu bikin visi misi, Mbak. Saya mau mencalon menjadi wakil ketua OSIS. Kalau kamu menjadi wakil, saya nggak mau buatkan, saya nggak mau bantu. Tapi kalau kamu menjadi ketua, detik ini saya bantu. Oh, oke, siap. Di situ juga saya langsung berubah pikiran. Juga saya tuh berpikir gini, saya disuruh sama guru kok nggak mau. Saya ini murid seperti apa? Kan gitu. Ya. Juga mungkin Pak Aswar sudah mempunyai pemikiran yang lebih sangat yang luar biasa untuk muridnya, untuk menjadikannya lebih baik lagi daripada kayak cuma tidur di kelas. Ya. Itu. Nah, terus setelah menjadi ketua nih saya ngomong konfirmasi dulu itu wakil ketuanya itu Kak Irwan. Ya karena yang kemarin sampai undang juga di sini. Karena ya beliau juga menjadi ketua kepramukaannya di SMK Negeri 1 Merawau sehingga mengundurkan diri menjadi wakil OSIS karena takut bertabrakan. Tugasnya kan sangat-sangat penting, sama-sama pentingnya. Nah di situ itu saya pernah ada seseorang yang ngomong kayak gini, Dot, kamu nih nggak LDK, nggak ada pelatihan apa-apa, OSIS ini mau jadi apa? Di situ saya sampai langsung gitu. Iya mas. Kayak kena gitu. Terus
coba jangan kamu yang jadi ketua OSIS, mending yang jadi wakil itu jadikan ketua, kamu mending jadi wakil aja. Di situ saya langsung dek, karena sekolah kan tempatnya belajar, nggak ada salahnya orang mau belajar kan? Iya. Salah Langsung itu di situ, wajar. di situ saya buktikan mas, saya buktikan bahwa program kerjanya dia, saya lihat di SK-nya itu banyak yang nggak terlaksana. Ya gitulah. Ya, dan alhamdulillah kemarin waktu saya ini, ya alhamdulillah banyak meskipun nggak Ya. semuanya. Tapi yang menonjol kayak besar persahabatan itu pertama kali dadakannya kan, alhamdulillah ya Terjalan jalan lancar. dan lancar. Padahal nggak ada pelatihan LDK, nggak ada apa-apa. Bukannya saya meremehkan dengan LDK, soalnya waktu itu juga waktu-waktu sekolah itu sangat ya banyak yang kegiatan yang penting-penting. Jadi Padat gitu. padat. Udah meluangkan waktu di hari ini, besoknya ternyata nggak bisa, terus diundur sampai habis jabatan. Dan itu Mas Dodi ini sebagai ketua OSIS nih, ada nggak sih kira-kira kendala yang terjadi selama memimpin Kendala, organisasi OSIS? kendala pasti ada. Yang pertama ya ketika anggotanya tidak mau diajak kerjasama. Oke, anggotanya malas gitu. Ya, itu yang kadang bikin jengkel. Ya, itu pasti kendalanya cuma di itu aja. Soalnya ketua itu kan nggak bisa berjalan sendiri, Mas. Iya, tanpa anggota. Tanpa anggota. Oke. Tapi juga saya itu ya dalam kepemimpinan sering lalai kepada anggotanya. Mungkin banyak tutur kata saya yang kurang berkenan. Itu pasti banyak. Minum dulu Mas. Oh, Minum siap. dulu. Oke lah, saya minum dulu. Ya, minum dulu biar nggak tegang gitu. Pas di zamannya Mas Dodit nih kan, belum ada nih kayak podcast gini. Ya. Terus gimana perasaan Mas Dodit setelah sudah apa ya, sudah resign jadi ketua OSIS, baru ada diadakan podcast nih, gimana perasaan? Ya tentunya ya merasa ya kepingin iri. Kepingin ya, ikut gitu. Kepingin ikut pasti ada rasa itu. Join aja lagi. Ya karena udah kelas 3, udah banyak kegiatan-kegiatan yang padat, bentar lagi mau lulus, ngurus ujian-ujian, jadi ya hanya bisa mendoakan, bisa mendukung, mudah-mudahan OSIS SMK Negeri 1 Merawahau lebih maju. Amin, dan amin, lebih giat amin. lagi. Amin. Yang penting kuncinya jangan menghiraukan kata-kata orang lain, karena OSIS terkadang dia dianggap babu sekolah. Bahkan kayak kemarin waktu perlombaan bola keluar, Ya. OSIS mana OSIS? Nah, kayak kesannya itu Kayak kita menjadi babu, padahal membantu. padahal itu ya acara kita. Iya, kita Kita yang yang- bikin. Harusnya tuh kayak disupport lah, Iya. biar semakin berkembang gitu. Jadi kira-kira kayak gitulah pengalaman Mas Dodi selama menjadi ketua OSIS nih, guys. Ya, Semoga sukses selalu Mas, sebentar lagi Amin. lulus. Semoga Siap. kejar cita-citanya untuk menjadi kepala desa dan jangan jadi kepala desa lah. Cuma angan-angan soalnya itu ya ini Mas, ada teman sedikit. Ya ini yang menjadi rasa takdim saya, rasa tawadu saya kepada guru-guru ya, karena setiap omongannya itu sering terjadi Mas. Saya tuh dulu tinggal di madrasah. Itu ada 4 omongannya beliau yang betul-betul terjadi dalam hidup saya. kayak doa gitu. Doa. Tapi yang baru terjadi itu baru 2. Yang pertama itu waktu saya belum ke Kalimantan. Di Jawa. Saya belum punya angan-angan ke Kalimantan. Beliau sudah bilang besok waktu kamu lulus SMP, nanti kamu ke Kalimantan. Kayak gitu. Itu ucapan yang beliau bicarakan kayak gitu. Tentunya ada lagi lah, cuma banyak panjang lebar, terlalu lama. Nah itu satu. Dan sekarang saya sudah di Kalimantan, sudah terbukti. Yang kedua itu besok pada saat kamu di Kalimantan, umur kamu di Kalimantan itu 3 bulan lah, 3 bulan kamu di Kalimantan.
Saya kan ke sini sama kakak saya. Berdua. Ya, berdua. Nanti kamu umurmu di Kalimantan 3 bulan, kakakmu itu diangkat menjadi TK2D, kayak mendekati PNS. Oh, Itu. Betul Mas, umur saya 3 bulan di sini, alhamdulillah kakak saya kayak gitu, diangkat menjadi TK2D mendekati PNS. Nah, yang ketiga ini yang ketiga sama keempat ini belum terlaksana. Yang mungkin sebentar lagi. Nanti beliau bilang kayak gini. Nanti kalau kamu di Kalimantan 5 tahun ke 10 tahun kamu bakal menjadi pemimpin di desa yang kamu tinggali. Amin, amin. Ya, itu yang belum tercapai. Mungkin ya Setelah lulus, setelah lulus dapat. mungkin nanti 5 tahun ke depan insya Allah akan terlaksana. Karena saya tuh punya prinsip kayak saya tuh lagi nggak enak aja di desa saya tuh karena banyak tikus-tikus berdasi. Saya sudah punya angan-angan Supaya untuk memberantas ya, itu jadikan saya pemimpin 5 tahun ke depan. Dia bakal angkat kursi nanti. Aduh, kan Mas Dodi ini kemarin kan di Jawa, sekarang di Kalimantan. Kira-kira apa sih bedanya di Jawa sama di Kalimantan? Ya, bedanya sangat jauh Mas. Kalau misalkan beda dari ke lingkungan kayak gini, kalau Kalimantan itu hutan ya Mas. Kalau Jawa itu kota. Cuma ya, saya tuh punya cita-cita ya, saya kepingin bagian orang tua. Itu cita-cita saya. Dan banyak omongan orang yang sangat pedes banget. Sampai mama saya itu pernah menangis gara-gara omongan tersebut. Sampai sekarang omongan itu masih membekas di hati. Makanya saya tekankan saya harus bisa. Jadi motivasi lah. Ya, lulus SMP harus ke Kalimantan. Itu harus. Awalnya yang nggak diizinkan sama orang tua. Alhamdulillah, bilang saya ngomong-ngomong terus mungkin orang tua berubah pikiran. Alhamdulillah diizinkan, diredoi, terus saya ke sini. Ini sebelum penutupan nih, kira-kira ada nggak sih kata-kata motivasi untuk teman-teman yang nonton dari Mas Dodi? Oh, tentunya ada. Apa tuh? Begini, kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Karena kita yakin masa depan kita itu jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Masuk. Iya, masuk. Terus gini, jangan pernah membandingkan antara matahari dan bulan, karena mereka akan bersinar pada waktunya tiba. Ya. Tentunya tetap semangat, dan putus asa, tetap menjadikan motivasi buat orang lain. Jangan pernah putus menjadi orang baik itu. Karena kenapa keringat itu asin? Karena di dalam perjuangannya tidak ada yang manis, Mas. Pasti akan terbalaskan dan hasil yang memuaskan. Ya, amin. Amin. Mungkin sekian aja perbincangan kita, Mas. Ya. Terima kasih telah menghadiri podcast yang ya gitulah. Sama-sama Mas, saya juga senang diundang sini kan. Kali datang lagi. Kalau diundang insya Allah datang. Tunggu 5 tahun ke depan nanti. Tunggu jadi segala presiden. Kalau amin. Amin. Ya, mungkin itu saja perbincangan tentang OSIS dan sebagainya. Saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you in the next video. Bye bye.